Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 kelas Palembang mata kuliah Pengembangan Strategi Pembelajaran Ekonomi yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Robi Olputra, kemudian Priska Damayanti Parhusip, Syafira Wahyuni, Mita Puspitasari, Diarana Hafiza, dan juga Peri Krisyanti Turnip. Pada siang hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Simak baik-baik ya teman-teman. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Diarana Hafiza. Kepada Diarana Hafiza, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Diarana Hafiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru atau konvensional. Pembelajaran inovatif akan membuat peserta didik kurang tertarik dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa, serta tidak bermakna pengetahuan yang diperoleh siswa. Pembelajaran inovatif ini lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Pembelajaran inovatif ini mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik yang membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru. Transformasi terjadi melalui kreasi pemahaman baru, yang merupakan hasil dari munculnya struktur kognitif baru. Pemahaman yang mendalam terjadi ketika hadirnya informasi baru yang mendorong munculnya atau menaikkan struktur kognitif yang memungkinkan siswa memikirkan kembali ide-ide mereka sebelumnya. Lalu selanjutnya, contoh dari model pembelajaran inovatif yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif Jigsaw, cooperative number heads together, cooperative group-to-group exchange, cooperative decision making, analisis kasus, discovery learning, problem-based learning, project-based learning, pembelajaran group investigation, dan yang terakhir, pembelajaran penelitian sosial. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Friska. Perkenalkan, nama saya Priska Damayanti Parhusip. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran kooperatif menurut Jigsaw. Pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok dan bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar yang ditugaskan kepadanya, lalu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota kelompok lain. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Priska Damayanti Parhusip, telah menjelaskan submateri tentang pengertian dari model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini. Nah, itu karakteristiknya adalah bahwa model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang terdiri dari beberapa kelompok kecil yang nantinya akan dibagi oleh guru ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu pembelajaran kooperatif Jigsaw ini telah dikembangkan secara intensif melalui berbagai penelitian. Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama akademik antar siswa. Nah, sebetulnya bukan hanya kerjasama akademik, tetapi juga kerjasama dalam bidang non-akademik ya. Itu untuk membentuk hard skill dan juga soft skill dari siswa itu sendiri. Nah, model ini biasanya digunakan oleh guru untuk membantu agar siswa itu lebih memahami secara intensif materi-materi pembelajaran. Nah, khususnya materi pembelajaran yang nantinya akan kita ampu, yaitu materi pembelajaran ekonomi. Nah, itu untuk membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri terhadap diri siswa, lalu serta meningkatkan kemampuan akademik melalui aktivitas kelompok. Yang sudah seperti saya tadi bilang di awal, itu pengerjaannya berdasarkan kelompok. Kemudian dalam pembelajaran kooperatif Jigsaw ini terdapat saling ketergantungan positif. Nah, karena adanya terjalin kerjasama antar siswa, baik itu di dalam kelompoknya sendiri atau nantinya di langkah-langkah yang selanjutnya nanti itu ada kerjasama antar kelompok lain juga. Jadi nanti ada pembelajaran dari kelompok lain, seperti lintas kelompok seperti itu, lintas kelompok kecil. Nah, ketergantungan positif ini itu di dalam pembelajaran tentunya di antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses atau memiliki kesempatan yang sama untuk
memiliki pemahaman materi pembelajaran pada hari itu juga, dan juga guru bisa membantu siswanya dalam pembelajaran tersebut apabila pembelajaran tersebut dirasa cukup sulit bagi siswa. Nah, kemudian aktivitas belajar berpusat pada siswa atau dalam model pembelajaran Jigsaw ini itu menggunakan pendekatan student center atau terpusat pada siswa, di mana gurunya nanti akan berperan sebagai fasilitator, mediator, dan berperan sebagai lainnya. Lalu aktivitasnya itu dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas bersama, lalu saling membantu dan saling mendukung dalam memecahkan masalah atau problem solving maksudnya. Nah, melalui interaksi belajar yang efektif ini, siswa lebih termotivasi daripada mereka hanya belajar secara individu ya teman-teman. Karena jika dalam kelompok, nantinya jika ada siswa yang pengetahuannya lebih tinggi misalnya, atau pemahamannya sudah cukup kuat, maka dia akan bisa membantu siswa-siswa yang belum memahami materi tersebut sehingga dapat mempercepat pelajaran. Nah, kemudian melalui interaksi belajar yang efektif ini, siswa lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi berpikir tingkat tinggi. Tentunya melalui kegiatan diskusi tadi, serta mampu membangun hubungan interpersonal. Nah, interpersonal ini maksudnya antar perorangan dan juga antar perkelompok ataupun antar anggota-anggota kelompok lain yang sudah dibentuk. Nah, nanti kelompoknya itu bersifat heterogen. Nah, atau kepribadiannya yang berbeda-beda, yang berasal dari daerah mana. Kemudian juga nantinya ada yang memiliki tingkat pemahaman yang setinggi apa, yang sekuat apa, seperti itu. Lalu juga model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini memungkinkan siswa dapat menguasai materi pada tingkat penguasaan yang relatif sama atau sejajar. Nah, karena kegiatannya tadi yang sudah saya jelaskan di awal itu adalah bentuk diskusi yang interaktif tentunya. Nah, ciri-ciri dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini yang paling utama adalah kegiatan diskusi bersama antar kelompoknya sendiri, kemudian nantinya akan diselesaikan kepada kelompok-kelompok lainnya, atau sifatnya itu berdiskusi terlebih dahulu dalam kelompok sendiri. Lalu nantinya setelah didiskusikan akan ada terjadinya penyebaran anggota kelompok kepada kelompok-kelompok lain untuk membahas materi lebih intensif lagi atau lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini yang ciri-cirinya secara umum. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah belajar bersama teman. Nah, tentu saja karena kan sudah saya bilang tadi bahwa kooperatif Jigsaw ini adalah model yang sifatnya diskusi antar kelompok dan juga ada terjalinnya komunikasi antar orang lain atau dengan teman. Atau istilahnya sekarang itu adalah pembelajaran tutor sebaya. Nah, itu fungsinya adalah untuk lebih menekankan lagi pemahaman, tidak harus melulu menunggu peran guru di dalamnya, tetapi juga ada inisiatif dari siswa untuk belajar secara mandiri tentunya dengan teman-teman, dan juga bisa juga nantinya membagi tugas seperti misalnya membagi materi di mana yang belum paham, bagian mana yang terlihat susah atau bagian mana yang mudah gitu, untuk membagi tugas masing-masing agar pembelajaran dapat mudah dipahami dan tujuannya dapat tercapai. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua ada selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Tentu saja karena kan diskusinya bersifat tatap muka atau interaktif. Nah, akan tetapi pasti timbul pertanyaan. Nah, jika di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, apakah model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini dapat diterapkan? Ya, tentu saja. Nah, itu melalui mekanisme tatap maya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana nantinya di media tatap maya itu dapat membagi kelompok kecilnya agar bisa melakukan diskusi secara intensif. Nah, dan nantinya setelah melakukan diskusi di kelompok kecil itu, nanti siswa-siswa tersebut akan menyebar ke kelompok baru, yaitu menimbulkan atau membentuk kelompok baru yang ahli atau kelompok ahli istilahnya, nanti akan dijelaskan di bagian langkah-langkahnya. Nah, itu contoh penerapannya itu di misal tatap maya melalui Zoom. Nah, di Zoom itu kan nanti ada mode breakout.
breakout room. Nah, nanti siswa bisa memecah roomnya menjadi beberapa room seperti itu untuk membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini agar dapat melakukan diskusi secara intensif melalui mekanisme student center tadi atau pendekatan student center, di mana nantinya guru dapat berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa dalam pembelajaran ini. Nah, ciri-ciri yang ketiga itu saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Tentu saja, kenapa? Karena nantinya tujuan pembelajarannya akan terdapat di situ, terdapat di pendapat di antara anggota kelompok. Nah, itu kita di sana belajar bagaimana caranya menghargai pendapat orang lain. Nah, apabila ada pendapat yang kurang, yang salah, nanti bisa ditambahkan atau disanggah, kemudian diperbaiki dan dikoreksi secara bersama-sama tentunya. Nah, yang keempat itu belajar dari teman yang berbeda kelompok. Nah, seperti yang saya tadi bilang, model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini nantinya ada 2 tahapan di pembagian kelompok. Yang pertama adalah kelompok heterogen atau yang pemahamannya masih secara umum. Misal materi tentang pendapatan nasional, ada pendapatan misalnya PDB, misalnya PNB dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, nantinya siswa itu membentuk kelompok ahli maksudnya. Nah, itu kelompok ahli ini berasal dari anggota-anggota yang berasal dari pecahan kelompok pertama atau kelompok asal, kelompok Jigsaw maksudnya. Nah, kelompok yang pengetahuannya masih secara umum tadi, di mana setiap individu memiliki pemahamannya masing-masing. Nah, ada siswa yang memiliki pemahaman masing-masing ini nantinya akan dihimpun ke dalam kelompok-kelompok ahli sesuai dengan pemahaman materinya. Misal di kelompok pertama atau kelompok perintis ini ada seseorang yang namanya A memiliki keahlian dalam pembahasan materi misalnya tentang PDB, produk domestik bruto misalnya ya. Nah, nanti di sesi yang kedua atau pembagian kelompok yang kedua itu terdapat pembagian kelompok ahli di mana semua siswa dari kelompok kecil yang pertama ini yang memiliki pemahaman tentang PDB akan dihimpun kepada satu kelompok atau satu forum lah yang nantinya bisa menjadi suatu kekuatan baru untuk membentuk pemahaman yang lebih kuat dan lebih intensif lagi seperti itu ya teman-teman. Contohnya tadi saya sudah berikan. Kemudian belajar dalam kelompok kecil, ya sudah tadi saya jelaskan. Kelompok pertama itu adalah kelompok kecilnya atau kelompok Jigsaw, kelompok perintis. Kemudian yang kedua ada kelompok ahli. Nah, belajar dalam kelompok kecil ini sangat berguna agar terjadi pemusatan pemahaman daripada belajar secara serentak ramai-ramai seperti itu atau monoton hanya guru saja atau istilahnya teacher center gitu ya, diterangkan di depan kelas, kemudian dengan cara yang tradisional, yang terlalu monoton, yang tidak inovatif dan tidak juga interaktif. Kemudian selanjutnya adalah belajar dalam kelompok kecil, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, belajar dalam kelompok kecil ini memang sangat bermanfaat agar siswa itu bisa belajar bekerja sama dengan orang lain dan tidak mengutamakan egoismenya. Kemudian ada lanjutannya lagi dari ciri-ciri model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini. Nah, yang selanjutnya yang keenam adalah produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Tentu saja ini berhubungan dengan keaktifan siswa dalam pembelajaran Jigsaw ini. Nah, produktif berbicara artinya setiap siswa itu memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapatnya dalam pembelajaran ini agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan saling mengemukakan pendapat. Tentunya pendapat tentang atau hanya dalam lingkup materi yang dibahas saja seperti itu. Jangan keluar dari zona, karena jika keluar dari zona, maka pemahaman pembelajarannya nanti di akhir diskusi tidak akan tercapai. Kemudian untuk produktif berbicara ini, siswa sangat wajib untuk mengemukakan pendapatnya agar nantinya dapat terjadi penyatuan persepsi atau penyatuan konsep agar dapat menarik konsep yang sama atau persepsi yang sama. Tidak boleh ada persepsi yang berbeda-beda terhadap pemahaman suatu materi pembelajaran. Nah, yang ketujuh itu keputusan tergantung pada siswa sendiri. Kenapa? Karena sudah saya bilang di awal tadi bahwa model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini memiliki pendekatan student center di dalam penerapannya. Karena
untuk keaktifan siswa ini sangat berguna dalam diskusi kelompoknya, baik itu dalam di antar siswa yang sama-sama kelompoknya atau kelompok perintis tadi, kemudian juga dari kelompok lain. Nah, namun walaupun keputusan tergantung pada siswa sendiri, tentunya guru juga masih bisa berperan dalam membantu siswanya untuk mengemukakan pendapat apa saja yang sesuai dan juga menentukan keputusan apa saja yang kira-kira cocok atau kira-kira bisa diambil agar dapat memahami materi pembelajaran dengan tepat. Nah, yang kedelapan itu siswa aktif. Ya tentu saja, sudah saya bilang tadi ya, siswa aktif itu wajib sekali. Karena jika siswa tidak aktif, maka model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini nantinya akan menjadi model pembelajaran yang monoton. Padahal sejatinya model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang sangat-sangat interaktif, karena terjadinya komunikasi baik itu dalam antar kelompok sendiri maupun antar kelompok lain nantinya, yang membuat siswa itu mengemukakan pendapatnya secara kompleks ya, secara lengkap, lalu melatih daya pikir kritisnya di dalam diri siswa tersebut agar tidak melulu terpacu kepada materi-materi yang disampaikan oleh guru. Nah, untuk itu ada juga ciri-ciri dari para ahli, salah satunya Jason dan Johnson. Nah, ini saya bacakan ya. Yang pertama itu terdapat saling ketergantungan yang positif anggota kelompok. Nah, sudah saya jelaskan tadi yang dari di awal, itu harus adanya ketergantungan positif. Tidak boleh adanya ketergantungan negatif atau ketergantungan seperti misal contoh, ada siswa yang sangat aktif kemudian ada juga siswa yang sangat pasif. Tidak. Siswa yang aktif ini harus memancing siswa yang pasif ini agar dapat mengemukakan pendapatnya. Supaya apa? Supaya model pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan baik, tidak hanya dilaksanakan secara setengah-setengah. Nah, yang kedua ada dapat dipertanggungjawabkan secara individu. Kenapa? Karena di dalam model pembelajaran Jigsaw ini setiap individu wajib memiliki pemahaman materinya masing-masing. Sudah saya contohkan tadi, misal si A harus memiliki pemahaman minimal satu materi, yaitu PDB misal. Dan si B wajib memiliki pemahaman tentang materi tentang PNB misalnya, atau produk nasional bruto misalnya, seperti itu ya. Yang ketiga ada heterogen. Nah, heterogen tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam model pembelajaran ini adanya diskusi antar kelompok atau antar individu yang bersifat heterogen, bisa berbeda-beda karakter ataupun berbeda-beda pemahaman materinya atau berbeda-beda tingkat kecerdasannya, seperti itu ya. Lalu yang keempat berbagi kepemimpinan. Tentu saja diskusi ini kan melatih leadership atau skill kepemimpinan dari seorang siswa, bagaimana nantinya dia mengatur kelompok dan lain-lain. Kemudian selanjutnya berbagi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini adalah bahwa semua siswa itu wajib mempertanggungjawabkan pendapatnya atau nantinya bisa menarik kesimpulan atau konsep baru di dalam atau di hasil diskusinya nanti. Kemudian selanjutnya menekankan pada tugas dan kebersamaan. Nah, menekankan pada tugas dan kebersamaan ini istilahnya adalah tidak ada yang boleh mengandalkan temannya atau memanfaatkan temannya. Karena jika memanfaatkan temannya, maka model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini tidak dikatakan efektif. Karena setiap siswa wajib berperan di dalamnya. Oke, untuk selanjutnya materi tentang langkah-langkah penerapan dari model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini. Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang satunya lagi, itu Peri Krisyanti Turnip. Kepada saudari Peri Krisyanti Turnip, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, saya Ferry Krisyanti akan menjelaskan mengenai langkah-langkah model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu adalah menyiapkan materi. Nah, dalam hal menyiapkan materi ini, guru akan berperan untuk menyiapkan materi lalu membagi menjadi beberapa subtopik sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, yang kedua yaitu adalah menjelaskan pokok materi. Nah, dalam menjelaskan pokok materi ini, guru akan menjelaskannya secara singkat ataupun secara ringkas agar tidak memakan cukup banyak waktu. Nah, dalam menjelaskan materi tersebut, guru dapat melakukannya dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu dengan metode presentasi yang dapat dilakukan menggunakan PowerPoint, dan metode kedua yaitu adalah dengan metode penugasan, dan metode ketiga adalah metode
menjelaskan secara langsung yang dapat dilakukan melalui proses tanya jawab. Nah, langkah yang ketiga yaitu adalah membuat kelompok heterogen. Setelah menjelaskan materi tersebut, guru akan membentuk sebuah kelompok heterogen yang berisikan 4-6 siswa. Nah, langkah yang keempat yaitu adalah membaca materi. Setelah menentukan kelompok, selanjutnya yang dilakukannya itu adalah membaca materi. Jadi setiap kelompoknya itu akan membaca dan memahami materi sehingga mereka dapat mengetahui cakupan luas sempit materi tersebut dan juga dengan tingkat kesulitannya. Nah, langkah yang kelima yaitu adalah diskusi kelompok ahli. Nah, dalam hal ini setiap siswa menyebar dan membentuk kelompok baru dengan subtopik yang sama. Nah, sebagai ahli, inilah yang dapat mereka lakukan dalam kelompok baru. Yang pertama yaitu mendiskusikan poin-poin utama dari topik yang dibahas. Yang kedua yaitu mencatat hal-hal pokok. Yang ketiga yaitu adalah berlatih presentasi. Nah, di dalam kelompok ini ada yang lebih dominan dan ada juga yang hanya mendengarkan agar tidak terjadi seperti itu. Guru harus memberikan kebebasan siswa untuk mengatur sendiri jalannya diskusi. Yang keenam yaitu adalah presentasi di kelompok jigsaw. Nah, setelah waktunya selesai, segera minta mereka kembali ke kelompok asal untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dalam proses presentasi tersebut dapat dilakukan secara bergantian dalam menyampaikan apa yang ia peroleh saat berdiskusi di kelompok ahli. Biasanya pada tahap ini waktu pembelajaran sudah mepet atau memiliki waktu yang cukup sedikit. Belum lagi nanti ada evaluasi, sehingga perlu cara yang efektif untuk menyiasatinya. Yang ketujuh yaitu adalah mengumpul laporan. Nah, setelah melakukan diskusi dan melakukan presentasi di kelompok heterogen yang telah ditentukan, yang selanjutnya yaitu adalah mengumpulkan laporan. Nah, yang mengumpulkan laporan ini adalah semua kelompok yang telah melakukan diskusi dan membuat laporan hasil diskusi. Nah, yang kedelapan yaitu adalah evaluasi. Nah, dalam hal ini karena pembelajarannya berbasis kelompok, maka evaluasinya juga ditunjukkan kepada kelompok. Dibandingkan secara tertulis, untuk kali ini teknik penilaiannya akan dilakukan secara lisan dan lebih tepat guna. Guru bisa melempar pertanyaan yang dijawab oleh kelompok secara bergantian, atau bisa juga dengan Baiklah, saya Mita Puspitasari akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif jigsaw. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan model pembelajaran kooperatif jigsaw, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri maupun terhadap pembelajaran orang lain. Yang kedua, siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengerjakan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain sehingga pengetahuannya menjadi bertambah. Yang ketiga, menerima keragaman dan menjalin hubungan sosial yang baik dalam hubungan belajar. Yang keempat, meningkatkan kerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Dan yang kelima, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, membahas tentang kekurangan model pembelajaran kooperatif jigsaw sebagai berikut. Yang pertama, jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, jika anggota kelompoknya kurang, maka akan menimbulkan masalah. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bila penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu untuk merubah posisi yang dapat menimbulkan kegaduhan. Yang keempat, pembagian kelompok yang tidak heterogen. Dimungkinkan kelompok yang anggotanya lemah semua. Dan yang kelima, prinsip utama pembelajaran ini adalah peer teaching, yaitu pembelajaran oleh teman sendiri. Ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang akan didiskusikan bersama siswa lain. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Syafira Wahyuni. Baiklah,
Terima kasih kepada Saudari Mita. Saya Syafira Wahyuni akan melanjutkan materi tentang peran guru dan siswa dalam model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Peran guru dan model pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah sebagai fasilitator, mediator, direktur, motivator, dan evaluator. Sebagai fasilitator, seorang guru harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, membantu dan mendorong siswa untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, membantu kegiatan-kegiatan yang menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran belajar mereka. Yang keempat, membina siswa agar setiap orang merupakan sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya. Yang kelima, menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam bertukar pendapat. Sebagai mediator, guru berperan sebagai penghubung dalam mengkaitkan materi pembelajaran yang sedang dibahas melalui cooperative learning dengan permasalahan yang nyata ditemukan di lapangan. Peran ini sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, meaningful learning, yaitu istilah yang dikemukakan Ausubel untuk menunjukkan bahan yang dipelajari memiliki kaitan makna dan wawasan dengan apa yang menjadi milik siswa. Guru juga berperan dalam menyediakan sarana pembelajaran agar suasana belajar tidak menonton dan membosankan. Sebagai direktur infosiator, guru berperan dalam membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi, membantu kelancaran diskusi tetapi tidak memberikan jawaban. Di samping itu, sebagai motivator, guru berperan sebagai pemberi semangat pada siswa untuk aktif berpartisipasi. Peran ini sangat penting dalam rangka memberikan semangat dan dorongan belajar kepada siswa dalam mengembangkan keberanian siswa, baik dalam mengembangkan keahlian, dalam bekerja sama yang meliputi mendengarkan dengan seksama, mengembangkan rasa empati, maupun berkomunikasi saat bertanya, mengemukakan pendapat atau menyampaikan permasalahan. Peran siswa dalam model pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah siswa mampu merencanakan materi pembelajaran yang akan dipelajari pada saat proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa diharapkan menguasai materi pembelajaran sehingga pada saat pembelajaran dengan menggunakan metode cooperative learning, siswa lebih siap dalam materi yang telah didapatkan. Selain itu juga, siswa harus mampu berperan aktif dalam pembelajaran. Peran aktif siswa ini ditunjukkan dengan melihat seberapa besar penguasaan materi pelajaran sehingga pada saat proses pembelajaran, siswa dapat menerangkan atau memberikan inti dari materi belajar. Apabila siswa dapat menerangkan materi belajar dengan baik dan jelas, maka dapat ditandai dengan adanya pemahaman materi belajar dari siswa lain. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Syafira sudah menjelaskan. Baik, demikianlah presentasi kami mengenai materi tentang model pembelajaran inovatif kooperatif Jigsaw. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.